sini saya akan memaparkan Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai etika politik adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang bermasyarakat, karena Pancasila merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan norma tertentu, yaitu legalitas hukum yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, disahkan dan dijalankan secara demokratis. Kedua, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan moral yang berlaku. Dengan demikian, hubungan Pancasila dengan etika politik adalah hubungan antara sumber nilai dengan penjabaran nilai. Pancasila sebagai sumber nilai memberikan dasar-dasar bagi etika politik untuk menilai dan mengatur perilaku politik. Etika politik sebagai penjabaran nilai memberikan implementasi dan aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Video ya. Di sini saya akan membahas tentang implementasi Pancasila dalam konteks politik. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dengan cara iman yang kuat dan mendalami ajaran-ajaran dalam tiap-tiap agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara rasa kemanusiaan, memanusiakan manusia, dan memiliki akhlak yang baik. Tiga, yaitu persatuan Indonesia dengan cara mempersatukan beragam budaya, adat, dan harus dikelola dengan baik. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini timbul pengimplementasian bahwa yang berkuasa itu adalah rakyat. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya oleh Muchtar Kosomaja ini, negara Indonesia ini dan undang-undangnya harus menganut kepada asas dan konsep dari Pancasila, yang mana asas ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah asas ketuhanan, yang kedua asas kemanusiaan, yang ketiga asas kesatuan dan persatuan, yang keempat asas demokrasi, yang kelima asas keadilan sosial. Nah, maka dari itu Undang-Undang Dasar Indonesia ini harus menganut kepada konsep dan asas dari Pancasila agar dapat memenuhi tentang kebijakan politik di Indonesia. Nah, ada beberapa cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ini kepada kebijakan politik di Indonesia. Yaitu yang pertama dengan cara menghormati kedaulatan rakyat sebagai legitimasi pemerintahan. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur mekanisme pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR hingga ke anggota DPRD ini langsung oleh rakyat. Nah, cara yang kedua ialah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman yang contohnya tadi telah disemboyankan dalam semboyan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang ketiga ialah menegakkan supremasi hukum yang adil dan demokratis. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik. Nah, berdasarkan penjabaran cara-cara tersebut tadi adalah pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dan undang-undang ini harus berdasar pada manusia, yang merupakan manusia itu sendiri adalah subjek pendukung Pancasila, dan pernyataan ini didukung oleh Nata Nogoro. Maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan yang tadi ialah negara Indonesia ini dalam arti kebijakan politik harus menyertakan manusia, karena manusia itu sebagai subjek negara dan politik negara. Nah, maka dengan apa? Dengan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalam kebijakan politik tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dan peran Pancasila sebagai falsafah. Secara etimologis, falsafah berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang artinya hakikat kebenaran. Terdapat dua pengertian falsafah, yaitu falsafah dalam arti proses dan falsafah dalam arti produk.
Falsafah dalam arti proses adalah aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Sedangkan falsafah dalam arti produk adalah pengetahuan, ilmu, konsep, dan pemikiran para filsuf yang lazimnya merupakan suatu aliran tertentu seperti rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme. Oleh karena itu, Pancasila dapat digolongkan sebagai falsafah dalam arti produk, yaitu sebagai pandangan hidup. Artinya, Pancasila mempunyai fungsi dari peranan politik sebagai pedoman dan pegangan dalam hal sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar hukum dan konstitusi di Indonesia. Pancasila sebagai dasar hukum mengacu pada posisi Pancasila sebagai landasan dari seluruh sistem hukum di Indonesia. Hal ini dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menyebutkan bahwa negara Indonesia berlandaskan Pancasila. Hal tersebut menjadikan Pancasila sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia yang mana tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan paling tinggi sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia, yang mana hal tersebut menjadikan Pancasila sebagai dasar dan juga sumber isi dari konstitusi. Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai dasar negara, ideologi negara, falsafah bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai falsafah negara mencerminkan identitas nasional Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi yang memiliki kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Dengan demikian, Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar yang merupakan identitas dan karakter bangsa Indonesia. Sebagai identitas nasional, Pancasila juga berguna sebagai sumber motivasi, inspirasi, pedoman berperilaku, dan sekaligus sebagai tolak ukur kebenarannya. Berikut ini merupakan contoh identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan negara lain, yakni yang pertama adalah lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, dan yang kedua ada bangsa nasional yaitu bahasa Indonesia, dan yang ketiga lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan yang keempat bendera negara yaitu bendera merah putih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.